Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar materi tentang aturan kosinus. Diberikan segitiga ABC. Misalnya panjang base-nya itu adalah A kecil, atau sisi yang ada di depan sudut A itu adalah A kecil, kemudian sisi yang ada di depan sudut B itu adalah B kecil, dan sisi yang ada di depan sudut C itu adalah C kecil. Nah, pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus berikut. Nah, ini seandainya sekarang kita akan mencari panjang sisi BC atau A kecilnya. Ini dapat kita peroleh dengan cara A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikali dengan cos A atau cos sudut yang ada di depan sisi yang ditanyakan. Kebetulan di sini adalah A, maka sudut yang digunakan ini adalah sudut A. Nah, seandainya kalau misalkan B yang akan ditanyakan panjang B kecilnya, itu dapat kita peroleh atau aturan kosinusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2 kali AC dikali dengan cos B. Nah, kalau misalkan C-nya, berarti nanti sudut yang digunakan adalah sudut C ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan 2 kali A kali B dikali dengan cos C. Nah, ini adalah aturan kosinus. Nah, aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur baik itu sisi dan sudut yang lain dalam segitiga jika diketahui pertama, sisi sudut sisi, yang kedua, sisi. Oke. Contoh 1. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC sama dengan 2 cm. Baik, kita gambar saja dulu. Segitiga ABC dengan panjang AC-nya 2 cm, panjang AB-nya itu 3 cm, kemudian sudut A-nya itu adalah 60 derajat. Berapakah panjang sisi BC-nya? Nah, ini kalau kita lihat yang diketahui itu adalah sisi sudut sisi. Oke, sisi sudut sisi ya, sesuai dengan yang pertama ini. Nah, maka untuk mencari panjang sisi A-nya kita akan menggunakan aturan kosinus. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikali dengan cos A. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadratnya, B-nya itu tadi 2 ya. Nah, B kuadrat itu adalah 2 kuadrat ditambah C-nya itu adalah 3, jadi C 3 kuadrat dikurangi 2 kali 2 dikali dengan 3 dikali dengan cos 60 derajat. Sehingga A kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu adalah 9, dikurangi 2 kali 2 kali 3 itu adalah 12, dikali dengan cos 60 derajat itu adalah setengah. Sehingga A kuadratnya itu adalah 4 tambah 9 itu 13, 12 dikali setengah itu sama dengan 6. Sehingga A kuadratnya itu adalah 13 kurangi 6 sama dengan 7. A-nya sama dengan akar 7. Jadi panjang sisi BC-nya atau A kecilnya ini adalah akar 7 cm. Contoh 2. Diketahui segitiga ABC. Oke, kita gambar lagi segitiga ABC dengan panjang BC-nya itu adalah 7 cm, kemudian AC-nya itu 6 cm dan AB-nya itu adalah 5 cm. Berapakah sin A? Oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah sinnya ya. Tapi sebelum itu kalau kita lihat di sini 3 sisi yang diketahui, maka kita akan menggunakan aturan kosinus. Nah, karena di sini adalah sudut A yang ditanyakan, sin A-nya, berarti kita akan mencari cosnya dulu ya. Menggunakan aturan kosinus, berarti di sini A kuadrat sama dengan
B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2 dikali B dikali C dikali dengan cos A. Nah, sehingga di sini ini kita pindah ruaskan karena di sini tujuan kita mencari cos A-nya dulu ya. Hingga 2 kali BC tadi kan min ya, kita pindah ruaskan menjadi positif. Jadi 2 kali B kali C cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, A kuadrat kita pindah ruaskan menjadi min A kuadrat. Nah, sehingga cos A-nya sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat dibagi dengan 2 kali B kali C. Nah, jadi di sini sekarang tinggal kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Cos A sama dengan B-nya tadi berapa? B-nya 6, berarti 6 kuadrat ditambah C-nya itu adalah 5, berarti 5 kuadrat dikurangi dengan A, A-nya itu adalah 7 kuadrat dibagi dengan 2 kali B kali C, berarti 2 kali 6 kali 5. Nah, sehingga cos A-nya itu adalah 6 kuadrat 36 ditambah 5 kuadrat itu adalah 25 dikurangi 7 kuadrat itu adalah 49. Dibagi dengan 2 kali 6 kali 5 sama dengan 60. Cos A-nya sama dengan 36 tambah 25 dikurangi 49 sama dengan 12 dibagi 60. Ini kita sama-sama bagi 12 akan diperoleh 1 cos A sama dengan 1/5. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah sin A, nah di mana rumus cos itu adalah sisi samping per miring ya. Nah, sekarang kita gambar saja untuk segitiga untuk sudut A-nya. Nah, samping berarti samping itu adalah 1, kemudian miringnya itu adalah 5. Nah, sekarang karena di sini rumus sin itu adalah sisi depan per sisi miring ya. Nah, sekarang kita akan mencari sisi depannya dari sudut A ini menggunakan teorema Pythagoras. Berarti sisi depannya itu sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat. Sehingga sisi depannya itu adalah akar 24 sama dengan 2 akar 6. Maka sisi depan dari sudut A itu adalah 2 akar 6. Nah, jadi nilai sin A-nya itu bisa kita peroleh dengan jadi nilai sin A-nya itu sama dengan sisi depan berbanding sisi miring. Depannya itu tadi 2 akar 6 dibagi 5. Oke, jadi sin A-nya itu adalah 2 akar 6 berbanding 5 atau 2 akar 6 dibagi 5. Contoh 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada segitiga ABC dengan panjang AC-nya 13, BC-nya itu 8 cm, dan AB-nya itu adalah 15 cm. Tentukan besar sudut D. Oke, sudut B-nya yang ditanyakan ya. Nah, sekarang karena di sini seperti yang sebelumnya, sisi-sisi yang diketahui, maka kita akan menyelesaikannya menggunakan aturan kosinus. Nah, karena di sini sudut B yang ditanyakan, berarti kita menggunakan rumus B kuadrat ya. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus diperoleh B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi dengan 2 kali A kali C dikali dengan cos B. Nah, B kuadratnya itu berarti di sini kita peroleh, kita pindah ruaskan saja dulu. Jadi 2 kali A kali cos B itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2 kali A kali C. Nah, selanjutnya kita masukkan saja nilainya. A-nya itu 8, jadi 8 kuadrat ditambah C-nya itu berarti yang di depan sudut C yaitu 15 kuadrat dikurangi dengan B-nya itu adalah 13, berarti 13 kuadrat dibagi dengan 2 kali 8 kali 15 sehingga diperoleh B cos B sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 15 kuadrat itu adalah 225 dikurangi 13 kuadrat itu adalah 169.
dibagi 2 kali 8 kali 15 itu sama dengan 240. Sehingga cos B-nya itu sama dengan 120 dibagi 240. Ini kita bagi sama-sama kita bagi 120 ya, sehingga diperoleh cos B-nya sama dengan 1/2. Nah, karena cos B-nya sama dengan 1/2, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah sudut B-nya. Nah, sekarang kita cari di perbandingan trigonometri ya, untuk sudut-sudut istimewa. Cos berapa yang hasilnya sama dengan 1/2? Oke, cos yang hasilnya 1/2 itu adalah 60 derajat. Jadi B-nya itu adalah 60 derajat. Nah, jadi besar sudut B itu adalah 60 derajat. Baik, demikian untuk penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.